lock the door and hope the kids can find us no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Handayani dengan akhiran NIM 210 dari kelas Manajemen E. Di sini saya akan melanjutkan materi metodologi penelitian mengenai perumusan masalah penelitian. Baik, materi yang pertama yakni ada definisi masalah penelitian. Masalah penelitian secara umum dapat diartikan sebagai suatu kesenjangan atau gap antara seharusnya terjadi baseline dengan kenyataan yang ada (DC). Masalah merupakan sebuah situasi penyimpangan atau gap yang sering terjadi pada fenomena bisnis, hasil penelitian, atau aplikasi teori. Sebuah masalah tidak harus menuntut suatu penelitian, akan tetapi sebuah penelitian dilakukan oleh karena adanya masalah. Jadi, seseorang yang akan melakukan penelitian harus menentukan terlebih dahulu masalah apa yang akan diangkatnya. Selanjutnya yakni ada jenis masalah dalam penelitian. Menurut Sugiono tahun 2019, jenis masalah dalam penelitian dapat dikategorikan berdasarkan 3 jenis permasalahan. Di antaranya yang pertama, permasalahan deskriptif. Permasalahan deskriptif merupakan sebuah permasalahan dengan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau yang dapat kita sebut sebagai variabel yang dapat berdiri sendiri. Contoh dari permasalahan deskriptif ialah seberapa tinggi minat baca dan belajar rata-rata per hari murid sekolah di Indonesia. Jenis masalah yang kedua yakni ada permasalahan komparatif. Permasalahan komparatif merupakan rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada 2 atau lebih sampel yang berbeda pada waktu yang berbeda pula. Contoh permasalahan komparatif seperti adakah perbedaan prestasi belajar antara murid dari sekolah A dan sekolah B? Jenis permasalahan yang terakhir yakni permasalahan asosiatif. Permasalahan asosiatif merupakan rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara 2 variabel atau lebih. Di dalam permasalahan asosiatif terdapat 3 bentuk hubungan. Di antaranya yang pertama, hubungan simetris, yang kedua, hubungan kausal, dan yang ketiga, hubungan interaktif atau timbal balik. Materi selanjutnya yakni ada menggali masalah penelitian. Dalam merumuskan suatu masalah, perlu diperhatikan beberapa ketentuan cara dalam membuat rumusan masalah. Di antaranya yang pertama, tentukan permasalahan sesuai dengan kemampuan. Langkah pertama dalam membuat rumusan masalah adalah tentukan permasalahan yang akan diteliti. Selain itu, permasalahan yang akan diteliti harus sesuai dengan kemampuan dari peneliti, agar semua pertanyaan pada rumusan masalah dapat ditemukan jawabannya. Yang kedua, sesuaikan dengan landasan teori. Langkah kedua dalam membuat rumusan masalah yakni sesuaikan rumusan dengan landasan teori yang digunakan dalam penelitian, sehingga proses penelitian menjadi lebih terarah. Jika rumusan masalah tidak sesuai dengan landasan teori, maka hasil penelitian akan berbeda dengan apa yang dipertanyakan pada rumusan masalah. Dan yang ketiga, buatlah dengan menggunakan format 5W1H. Langkah ketiga dalam membuat rumusan masalah adalah menggunakan format 5W1H, sehingga bisa menghasilkan pertanyaan yang spesifik. Selain itu, penggunaan 5W1H ini juga memudahkan peneliti dalam membuat pertanyaan pada rumusan masalah. Yang keempat, menggunakan kalimat tanya yang singkat, jelas, dan padat. Langkah keempat dalam membuat rumusan masalah adalah menggunakan kalimat tanya yang singkat, jelas, dan padat. Hal ini perlu dilakukan agar peneliti bisa langsung berfokus terhadap jawaban dari suatu permasalahan yang diteliti. Dan yang kelima, sesuaikan dengan tujuan penelitian.
Langkah kelima dalam membuat rumusan masalah adalah sesuaikan dengan tujuan penelitian. Dengan begitu, suatu proses penelitian menjadi lebih terarah dan peneliti pun lebih mudah dalam menyelesaikan penelitiannya. Setelah menentukan perumusan masalah yang baik dan layak untuk diangkat dalam penelitian, maka langkah selanjutnya ialah membuat latar belakang penelitian. Dalam latar belakang penelitian, memuat beberapa hal, yaitu yang pertama, alasannya haruslah rasional dan esensial yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berdasarkan fakta-fakta dan data-data referensi dengan temuan penelitian sebelumnya. Yang kedua, gejala-gejala kesenjangan yang terdapat di lapangan sebagai dasar pemikiran untuk memunculkan permasalahan dan bagaimana penelitian mengisi ketimpangan yang ada berkaitan dengan topik yang diteliti. Yang ketiga, kompleksitas masalah jika masalah itu dibiarkan dan akan menimbulkan dampak yang menyulitkan, menghambat, mengganggu, bahkan mengancam. Yang keempat, pendekatan untuk mengatasi masalah dari sisi kebijakan dan teoritis. Dan yang terakhir, penjelasan singkat tentang kedudukan atau posisi masalah yang diteliti dalam ruang lingkup ideal studi yang ditekuni peneliti. Setelah membuat latar belakang yang baik mengenai perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian Anda, maka langkah selanjutnya ialah membuat identifikasi masalah penelitian. Untuk menggali suatu masalah dalam penelitian, langkah terakhir yang harus dilakukan peneliti ialah menentukan terlebih dahulu identifikasi masalah yang akan dipilih. Di sini terdapat 3 jenis identifikasi masalah. Yang pertama, fenomena bisnis, berisi sebuah fenomena yang sering terjadi dalam dunia bisnis sehingga dapat dijadikan sebagai permasalahan dalam melakukan penelitian. Yang kedua, research gap, merupakan sebuah inkonsistensi antara hasil penelitian dengan data-data yang ditemukan. Dan yang ketiga, teori gap, merupakan sebuah kesenjangan atau ketidakmampuan sebuah teori dalam menjelaskan sebuah fenomena. Materi selanjutnya yakni ada identifikasi masalah penelitian. Identifikasi masalah penelitian merupakan langkah yang diambil peneliti di awal riset. Peneliti sering akan melakukan identifikasi masalah dengan menjelaskan terlebih dahulu apa masalah yang ditemukan serta bagaimana masalah tersebut akan diukur dan dihubungkan dengan suatu prosedur penelitian. Berikut merupakan 3 jenis identifikasi masalah penelitian. Di antaranya yang pertama, fenomena bisnis. Berbagai fenomena bisnis yang sering terjadi sehingga dapat dijadikan sebagai permasalahan dalam melakukan penelitian, seperti peningkatan atau penurunan penjualan, keluhan konsumen, efektivitas promosi, dan lain sebagainya. Masalah tersebut diperoleh perusahaan dari hasil observasi, laporan-laporan, berita di koran, jurnal, dan lain sebagainya. Biasanya, gambaran fenomena bisnis dalam masalah penelitian diletakkan pada bab 1, pada latar belakang. Identifikasi masalah yang kedua yakni gap riset. Gap riset merupakan sebuah penelitian yang di dalamnya ditemukan inkonsistensi antara hasil penelitian dengan data-data yang ditemukan. Hal itu seperti adanya kesamaan variabel, tapi hasil penelitian menemukan temuan yang berbeda. Terjadinya gap riset disebabkan oleh banyak hal, salah satunya karena ada data yang terlewatkan saat pengambilan data, sehingga terjadi hasil yang berbeda. Identifikasi masalah yang terakhir ialah gap teori. Gap teori merupakan kesenjangan atau ketidakmampuan sebuah teori dalam menjelaskan sebuah fenomena. Oleh karena itu, teori tersebut lalu dipertanyakan. Gap teori mengkaji sebuah teori dan membanding-bandingkan berbagai teori yang kemudian digugat dan menawarkan sebuah teori baru. Materi selanjutnya ialah rumusan masalah. Setelah beberapa masalah telah diidentifikasi, hal tersebut tidak menjamin bahwa semua masalah tersebut telah layak dan sesuai untuk diteliti.
sehingga perlu dipilih salah satu atau beberapa masalah yang sekiranya paling baik dan layak untuk diteliti. Sebelum menentukan masalah yang akan diteliti, terdapat beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan dalam proses pemilihan masalah. Yang pertama, dari arah masalahnya. Pertimbangan kelayakan dapat dilihat berdasarkan arah masalah atau sudut pandang objektifnya serta nilai penelitiannya. Dan yang kedua, dari arah penelitiannya. Pertimbangan berdasarkan kelayakan dan kesesuaian penelitiannya menyangkut kelayakan biaya, waktu, sarana, dan kemampuan keilmuan. Materi selanjutnya yakni rumusan masalah penelitian. Perumusan masalah merupakan salah satu tahap di antara sejumlah tahap penelitian yang memiliki kedudukan sangat penting dalam sebuah kegiatan penelitian. Masalah penelitian merupakan rumusan mengenai bagaimana sebuah masalah akan dipecahkan melalui sebuah penelitian ilmiah. Dengan adanya rumusan masalah akan membuat penulis mencari jawaban atas pertanyaan yang dikemukakan, sehingga penelitian nantinya akan memiliki sebuah kesimpulan. Tanpa perumusan masalah, suatu kegiatan penelitian akan menjadi sia-sia dan bahkan tidak akan membuahkan hasil apa-apa. Sebelum membuat perumusan masalah yang layak untuk diteliti, berikut beberapa teknik yang perlu diperhatikan seorang peneliti dalam merumuskan suatu masalah. Yang pertama, dirumuskan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Yang kedua, singkat, jelas, dan padat. Yang ketiga, memberi petunjuk dimungkinkannya pengumpulan data dan adanya metode pemecahannya. Yang keempat, rumusan masalah haruslah sinkron dengan judul penelitian itu sendiri. Berikut merupakan ciri-ciri rumusan masalah penelitian yang baik dan layak dijadikan sebagai masalah penelitian. Di antaranya yang pertama, mempunyai nilai dan kelayakan penelitian dari segi manfaat atau kontribusi. Yang kedua, visible dan dapat dipecahkan, di mana ada data dan metode pemecahannya. Yang ketiga, menarik bagi peneliti yang didukung dengan kemampuan keilmuan. Yang keempat, spesifik mengenai bidang tertentu, seperti jelas ruang lingkup pembahasannya. Dan yang kelima, berguna untuk mengembangkan suatu teori. Contoh rumusan masalah penelitian. Yang pertama, permasalahan deskriptif. Contoh permasalahan deskriptif seperti berapakah tingkat hunian Hotel Lombok Raya? Yang kedua, permasalahan inferensial. Contoh permasalahan inferensial seperti apakah iklan berpengaruh terhadap peningkatan penjualan, serta apakah harga, layanan, dan fasilitas berpengaruh terhadap tingkat hunian hotel. Setelah menyelesaikan tahap perumusan masalah penelitian yang baik, maka langkah selanjutnya ialah melakukan perumusan tujuan penelitian. Tujuan penelitian. Secara umum, tujuan penelitian merupakan rumusan kalimat yang menjelaskan tujuan akhir yang akan dicapai oleh peneliti setelah penelitian selesai dilakukan. Tujuan penelitian untuk memberikan gambaran yang tegas mengenai sasaran dan ruang lingkup penelitian. Teknik merumuskan tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian haruslah singkat dan spesifik. Dan yang kedua, tujuan penelitian diarahkan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Contoh tujuan penelitian. Yang pertama, apakah kualitas jasa berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepuasan Bank Jatim di Madura? Dan yang kedua, menguji pengaruh kualitas jasa terhadap nilai nasabah Bank Jatim di Madura. Langkah terakhir dalam penyusunan bab 1 dalam sebuah penelitian ialah perumusan manfaat penelitian. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian merupakan rumusan kalimat yang menjelaskan manfaat atau kontribusi yang akan diperoleh dari hasil penelitian dan siapa pihak yang akan mendapatkan manfaat tersebut. Teknik merumuskan manfaat penelitian.
Yang pertama, disebutkan secara detail siapa saja yang akan mendapat manfaat penelitian, baik itu bagi peneliti, bagi sivitas akademika, bagi instansi atau lembaga keuangan, dan apa manfaat yang akan diperoleh dari hasil penelitian. Yang kedua, manfaat diuraikan secara jelas dan sistematis. Manfaat penelitian disusun setelah hasil penelitian tercapai, sehingga uraian tentang manfaat penelitian didasarkan pada hasil penelitian tersebut, bukan semata-mata pendapat pribadi sendiri. Dan yang ketiga, rasional. Manfaat penelitian merupakan dampak rasional atas pemecahan masalah utama penelitian melalui tindakan yang dipilih. Uraian dalam manfaat penelitian diusahakan untuk sesuai dan berimbang dengan kenyataan hasil penelitian. Materi yang terakhir yakni judul penelitian. Judul penelitian adalah cerminan dari keseluruhan isi dan tujuan dari penelitian yang dilakukan yang dirumuskan dari masalah penelitian. Judul dibuat berdasarkan masalah-masalah yang akan diselidiki. Menurut Nawawi, judul penelitian harus mampu memberikan gambaran umum atau gambaran keseluruhan masalah dan atau masalah-masalah yang akan diungkapkan. Judul penelitian dimaksudkan untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup dalam bidang telaah dari tema dan topik penelitian. Sebelum menentukan judul yang akan diangkat dalam sebuah penelitian, berikut merupakan beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam memilih judul. Yang pertama, tanpa ruang lingkup dan metode pembahasannya. Yang kedua, tampaknya ruang lingkup objek penelitiannya, seperti populasi dan sampel. Yang ketiga, berkaitan dengan tema dan topik penelitian. Yang keempat, mempertimbangkan masalah yang dihadapi. Yang kelima, mempertimbangkan bidang ilmu yang dipelajari atau dikuasai. Yang keenam, judul hendaknya sedang aktual. Judul hendaknya dibuat dengan beberapa ketentuan, diantaranya yang pertama, judul haruslah singkat dan jelas. Yang kedua, tidak perlu semua variabel disebutkan dalam judul. Yang ketiga, tidak berarti ganda atau dapat ditafsirkan lain. Yang keempat, pergunakanlah istilah yang sudah umum. Yang kelima, pergunakan bahasa baku yang baik dan benar. Dan yang terakhir, tidak lebih dari 3 baris, karena judul yang terlalu panjang dapat membingungkan. Contoh judul. Yang pertama, hubungan antara dimensi kualitas jasa, nilai nasabah, dan kepuasan nasabah pada Bank Jatim di Madura. Dan yang kedua, analisis indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik RSUD Kabupaten Bangkalan Madura.